Ya, viral di media sosial di mana ada video yang menunjukkan ya kedekatan Dr. Oki dengan seorang pria ya. Dikabarkan dia adalah seorang host ternama di Indonesia. Ya, saya akan memberikan ya 10 pandangan dan penjelasan ya terkait dengan viralnya video Oki serta 5 ya ramalan yang mungkin terjadi setelah viralnya video Dr. Oki dengan seorang host ternama berinisial R yang diketahui bernama Robby Purba. Ya, baik. Berikut adalah 10 pandangan dan penjelasan ya yang bisa saya sampaikan terkait video viral tersebut. 1. Viral di media sosial. Video yang diduga menampilkan Dr. Oki Pratama menjadi bahan perbincangan hangat di media sosial, menunjukkan bagaimana isu personal figur publik bisa dengan cepat menarik perhatian warganet. Sebetulnya video ini mungkin barangkali sudah lama beredar di akun media sosial milik pribadi Dr. Oki ya, yang gak menyangka beliau akan menjadi sosok yang dikenal sebagai sosok yang mungkin punya kepribadian yang istimewa. Ternyata ya ini sudah direkam, ini sudah di save sama oknum-oknum tertentu ya yang nggak suka sama Dr. Oki ya. Kemudian momen yang tepat gitu kan, ada perseteruan, Dr. Oki dinilai baik. Ternyata video ini dimunculkan pas waktunya. Disitulah ya menjadi kehebohan. Yang kedua adalah spekulasi identitas dalam video. Banyak yang menduga sosok dalam video adalah Dr. Oki. Namun kebenaran video ini masih belum dapat dipastikan karena bisa saja terjadi kesalahan identifikasi. Nah, kalau kalian menilai itu Dr. Oki apa bukan? Yang kenal Dr. Oki pasti tahu itu Dr. Oki atau bukan gitu. Kalau saya pribadi ya hampir kalau saya bilang 70% itu Dr. Oki gitu ya. Oke. Yang ketiga adalah kaitannya dengan perseteruan. Video ini muncul di tengah konflik antara Dr. Oki dan Sheila Saukia, sehingga ada kemungkinan video ini dijadikan bagian dari perselisihan yang lebih luas. Ya, jadi ini adalah cara ya, kalau saya lihat ini adalah cara untuk menjatuhkan Dr. Oki. Dr. Oki banyak yang membela ya. Cuman dari masyarakat membela itu, dengan video ini dimunculkan kemungkinan ya mereka akan menarik diri. Itu yang saya lihat di sini. Dr. Oki yang banyak pendukungnya itu bisa lari karena video ini gitu. Ya. Banyak orang yang masyarakat yang belum menerima kan perilaku seperti ini. Jadi itu yang ditujukan kenapa diviralinnya video ini gitu. Ya. Yang keempat adalah perhatian dan privasi. Terlepas dari benar atau tidaknya video tersebut, isu ini menimbulkan perdebatan mengenai batasan privasi seseorang ya, terutama pada figur publik. Ya, ini privasi ya, privasinya Dr. Oki tapi tersebar luas. Tersebar luas siapa yang nyebarkan? Ya siapa lagi gitu loh, kalau nggak diri sendiri yang konon mungkin pada saat itu ya berpandangan, oh aku nggak terkenal kok, aku biasa aja di publik. Nggak tahunya terkenal ya, kemudian disebarkan lagi video itu. Nah, jadi siapa yang menyebarkannya? Diri sendiri kalau saya lihat gitu. Yang kelima adalah respon netizen beragam. Ada yang percaya video tersebut, ada yang membantah, dan ada pula yang menganggap hal ini sebagai strategi untuk menjatuhkan nama Dr. Oki. Oke, kalau memang terbenar ini faktanya bukan Dr. Oki, ya berarti ini cara untuk menjatuhkan. Tapi bagaimana jika benar ini Dr. Oki? Apakah Dr. Oki mau ya menjawab itu dengan sejujur-jujurnya? Itu dulu poinnya. Yang keenam adalah dugaan keterlibatan Robby Purba. Ya, nama Robby Purba ikut terseret dalam isu ini meskipun tidak ada bukti yang jelas yang mengkonfirmasi keterlibatannya. Ya, kalau nanti terlibat ya, jadi ini kasusnya mau diapain gitu loh. Kalau netizen tahu juga mau diapain gitu. Kan ini sarana untuk menjatuhkan. Ya kalau saran saya ya memang ini benar dan Robby Purba memang adalah sosok yang ada di dalam video itu juga gitu ya, saya harap diem aja gitu. Kenapa? Kalau semakin diklarifikasi,
di apa dia dijawab-jawab. Ini makin panjang kalau kulihat, dan ini adalah kasus yang memalukan gitu di Indonesia ya. Untuk di Indonesia ini adalah kasus yang memalukan, sehingga ya lebih baik untuk Robby Purba ataupun Dr. Oki udah nggak usah dibahas ya. Mudah-mudahan ini akan cepat tenggelam ya, karena memang banyak pihak atau lawan yang ingin menjatuhkan, menghancurkan Dr. Oki juga gitu. Oke ya. Yang ketujuh adalah dampak terhadap karir. Jika benar, skandal semacam ini bisa mempengaruhi citra dan karir Dr. Oki, terutama di dunia bisnis kecantikan yang ia gelutin. Ya, jadi perseteruan ini ada plus minus ya. Plus minusnya jika terbukti mereka melaporkan orang yang salah gitu, maka yang bersalah itulah yang harus mendapatkan balasannya. Tapi kalau mereka merasa dizolimi ya, merekalah yang harusnya mendapat perlindungan ataupun yang diperbaiki. Seperti yang Dr. Reza Gladys ya, dia melaporkan karena merasa dirugikan, merasa diancam dan lain-lain. Harusnya diperbaikilah penjualan dia di media sosial yang sempat turun dan lain-lain. Ya, itu sih ya. Yang kedelapan nih, termasuk kemungkinan ada rekayasa atau editan di dunia AI saat ini ya guys. Ya, dalam era digital sangat mudah bagi seseorang untuk memanipulasi atau mengedit video agar tampak meyakinkan, sehingga perlu ada klarifikasi resmi. Ya, kalau nantinya disebut AI gitu, ini AI-nya burik lah. Ini burik banget. AI itu jernih ya, jernih, jelas gitu loh. Tampak gerakannya itu yang gimana gitu, beda gitu. Kalau yang saya lihat ya, kemungkinan AI sih ini nampaknya enggak gitu. Kalau dari pandangan aku, kalau AI ini enggak ya. Yang kesembilan adalah sikap publik terhadap isu LGBT ya. Reaksi masyarakat terhadap video ini menunjukkan masih adanya perbedaan pandangan mengenai hubungan sesama jenis di Indonesia. Memang di Indonesia ya udah pastilah menolak ya dengan video seperti ini. Walaupun kita nggak bisa menutup mata, banyak sekali kejadian-kejadian seperti ini, baik di dunia entertainment di Indonesia ataupun di lingkungan kita sendiri, banyak sekali. Ya, jangan berpikir mereka yang belum menikah atau yang sudah memiliki anak tidak terlibat dalam kasus ini. Banyak sekali kasus seperti itu. Ya, jadi ini poin-poin pentingnya. Yang ke-10 ya, terkait dengan pandangan adalah pentingnya klarifikasi resmi. Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari Dr. Oki atau pihak terkait ya. Untuk menghindari spekulasi liar, sebaiknya ada klarifikasi yang langsung dari yang bersangkutan. Ya, kalau ini benar adanya, klarifikasinya mau ngomong apa gitu. Kalau ini adalah fitnah, bagaimana orang udah melihat video itu kemudian bilang itu fitnah gitu. Itu bukan video saya. Ya, sementara di situ ada ucapan-ucapan yang menyebutkan kata-kata sayang gitu ya. Jadi kayak welcome home ya. Ya, itu terdengar sangat janggal gitu, sangat tidak biasa bagi masyarakat di Indonesia. Ya, kemudian saya akan buat 5 ramalan ya guys, terkait setelah terjadinya viralnya video yang diduga menampilkan Dr. Oki Pratama dan Robby Purba. Ya. 1. Klarifikasi atau bantahan dari pihak terkait ya. Baik Dr. Oki maupun Robby Purba kemungkinan akan memberikan pernyataan resmi yang mengklarifikasi apakah video tersebut benar atau hanya rekayasa. Jika mereka membantah, bisa jadi mereka akan mengambil langkah hukum terhadap pihak yang menyebarkan video tersebut. Kalau memang nantinya ujung-ujung melaporkan ya karena isu fitnahan gitu ya, mungkin ini bisa panjang gitu ya. Apalagi ini terkait dengan sosok ajudan si SS ya, Sela Sokia ya guys. Jadi itu yang saya lihat ya. Yang kedua adalah spekulasi dan gosip semakin meluas. Jika tidak ada klarifikasi yang jelas, warganet akan terus berspekulasi. Berbagai teori konspirasi bisa bermunculan dan bisa jadi lebih banyak informasi pribadi mereka yang diungkap ke publik. Wah, hati-hati nih ya, karena orang gak seneng tuh ada aja itu tingkahnya.
Yang ketiga adalah dampak terhadap karir dan reputasi. Jika isu ini terus berkembang, bisa berpengaruh pada citra profesional keduanya. Dr. Oki sebagai figur publik di dunia kecantikan, Robby Purba sebagai host televisi bisa menghadapi tantangan dalam pekerjaan mereka akibat persepsi masyarakat. Ya. Yang keempat adalah munculnya dukungan dan hujatan di media sosial. Dalam kasus viral seperti ini, biasanya ada dua kubu nih, yang mendukung dan yang menghujat. Netizen yang pro LGBT mungkin akan memberikan dukungan, sementara yang menentang akan mengkritik. Ya. Yang kelima atau terakhir adalah langkah hukum atau serangan balik. Jika video ini dianggap sebagai fitnah atau pencemaran nama baik, bisa saja ada tuntutan hukum terhadap pihak yang menyebarkan. Sebaiknya jika video ini benar, ya bisa saja ada serangan balik dari pihak-pihak yang merasa dirugikan. Ya aku nggak tahu, tapi banyak yang bilang ya guys, video ini ya katanya disebarkan ya, dugaannya disebarkan oleh asistennya Sheila Sokya ya, yang bernama dugaan nih Arif Panda ya. Jadi ini disebarkan katanya oleh dia. Ya nggak lucu gitu loh ya. Mohon maaf nih ya, Arif Panda juga terlihat ya nggak jauh beda sebetulnya dengan perilaku yang itu yang saya lihat ya. Jadi sesama dalam lingkup komunitas seperti itu, saya bilang ya, komunitas seperti itu saling menjatuhkan gitu. Halo apa kabar, nggak mau berkaca gitu, maksudnya gitu loh. Jadi jangan menyerang ke pribadi seperti itu loh, kalau saya lihat gitu ya. Itu sama dengan ya menjelekkan diri sendiri sebetulnya. Apakah kamu lebih baik gitu kan, gitu pertanyaannya. Oke, mungkin sampai situ aja, kita nanti lanjut di part berikutnya.